Hai guys, welcome back to our channel. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai regresi linear berganda menggunakan Fuse 9. Pertama itu kita create a new Fuse log file. Kita startnya dari 2015, kemudian 2012. Regresi new. Tag-nya kita kosongkan, lalu kita klik OK. Kemudian kita ke objek, lalu klik new object untuk memasukkan dependent dan independennya. Kemudian kita cari yang series. Title-nya kita ubah menjadi X1. Klik OK. Kemudian langsung saja kita copy dan kita pastekan di sini. Kita ubah jadi X2, kita klik OK. Kemudian lakukan hal yang sama, yaitu kita paste, kita ubah ini menjadi Y. Lalu klik OK. Untuk memasukkan data ke dalam Fuse itu kita blok dulu, lalu klik kanan, kemudian klik Open, lalu klik As Group. Nah, kemudian kita bisa memasukkan data kita yang di Excel ke dalam Fuse. Kita ambil dulu data yang di sini. Kita kopikan data kita yang di Excel, kemudian kita pastekan di sini. Klik Yes. Nah, jadi di sini data kita telah masuk yang dari Excel ke Fuse. Kemudian kita mencari, yang pertama itu kita mencari statistik deskriptif, yaitu kita place di bagian view, lalu individual sample, view, kemudian descriptive test, kemudian individual sample. Ini untuk mengetahui individual sampelnya. Kita presskan agar tidak hilang tertimpa yang lain. Terus kemudian kita mencari persamaan. Untuk mencari persamaannya kita bisa menggunakan klik di bagian objek, kita klik new object, kemudian kita pilih equation. Di sini kita tulis regresi. Regresi. Kita klik OK, kemudian kita tuliskan persamaan di rumusnya. Di sini kan ada rumus Y sama dengan C1 plus C2 X dikali X gitu kan, tapi di sini kita tulisnya begini, Y C kemudian X1 kemudian X2. Kita klik OK. Nah, kemudian keluarlah persamaannya. Cara membaca persamaannya yaitu bisa langsung saja kita klik di bagian view, kemudian klik representation. Nah, ini keluar langsung persamaan. Jadi persamaan dari data yang telah kita masukkan tadi yaitu Y sama dengan 1,866 dikurang 0,06 ditambah 0,13. Untuk mengembalikannya seperti awal, kita klik estimation output. Kita presskan, kita simpan di sini. Kemudian kita mencari distribusi normal. Jadi untuk distribusi normal atau uji normalitas, untuk mencari uji normalitas itu kita klik view,
Kemudian kita klik residual diagnosis, kemudian pilih histogram normality test. Untuk membacanya itu kita fokuskan kepada Jar-Guevara dan juga probability. Jadi biasanya itu kita menggunakan tingkat alfanya 5% atau 0,05. Jadi jika probability itu kurang dari tingkat alfa 0,5, maka data tidak terdistribusi normal. Tetapi jika probability-nya itu lebih dari tingkat alfa yaitu 0,05, maka data tersebut sudah terdistribusi normal. Dalam data ini probability-nya itu 0,72, berarti sudah terdistribusi normal. Ini kita bisa paskan lagi, kita simpan. Kemudian kita mencari uji heterokedasisitas. Untuk mencari uji heterokedasisitas, kita bisa klik di bagian equation itu di view. Kemudian kita klik lagi residual diagnosis. Kemudian kita cari yang heterokedasticity test. Nah, ini kita bisa menggunakan ada Bruce, Pagan, Godfrey, Harvey, Gasser, Ashworth, dan lain-lain. Di sini kita akan mencoba untuk menggunakan yang Godfrey. Klik OK. Ini hasil dari heterokedasitas. Untuk membacanya yaitu sama seperti tadi, tapi yang kita lihat adalah di bagian chi-square. Karena tingkat alfa tadi 0,05 dan hasil chi-square ini lebih dari 0,05, berarti data tersebut tidak terjadi gejala heterokedasitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa HO-nya diterima atau tidak terjadi gejala heterokedasitas karena 0,979 lebih besar daripada 0,05. Kita presskan. Kita simpan lagi di sini. Selanjutnya kita mencari uji autokorelasi. Untuk mencari uji autokorelasi, kita ke jendela equation. Di jendela equation kita klik view, kemudian kita klik residual diagnosis, kemudian kita klik serial correlation. Ini biasanya sudah dari sananya itu 2 dan jangan diubah. Kita klik OK. Nah, ini hasil dari uji autokorelasi. Sama seperti yang lainnya, itu menggunakan tingkat alfa 5%. Karena probabilitas chi-square ini lebih besar dari 0,05%, atau 5%, itu artinya tidak terjadi gejala autokorelasi atau HO ditolak dan HA diterima. HO diterima dan HA ditolak. Ini kita presskan lagi, kita simpan. Kemudian kita akan mencari uji multikolenialitas. Untuk mencari uji multikolenialitas, itu kita klik view, kemudian kita residual, kita klik coefficient diagnosis, kemudian kita klik variance inflation factor. Nah, ini adalah hasil dari uji multikolenialitas.
Cara membacanya yaitu jika nilai sentral VIF itu kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolenialitas. Tetapi jika nilai sentral VIF-nya itu lebih dari 10, maka terjadi multikolenialitas. Pada data tersebut tidak terjadi multikolenialitas karena kurang dari 10. Baiklah, sekian pembahasan mengenai regresi linier berganda menggunakan FU9. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Bye!